Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum kakak salih-salihat semuanya? Ada Kak Zafran. Kak Zafran main apa Kak Zafran? Rubik. Rubik. Kak Syarin, kaifa haluki? Alhamdulillah baik Ustadz. Tayyib mumtaz. Mana Kak Sultan? Masih di WA. Masih di WA. Tayyib mumtaz. Sudah sehat Kak Syarin? Udah dari kemarin sehat Oh kok. ya, sehat terus. Alhamdulillah. Ada Kak Faruk, Kak Zaid. Masya Allah. Kak Faruk, Kak Zaid kayaknya lagi nggak di rumah, lagi dalam perjalanan. Gimana sehat, Kak Zaid? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, lagi di jalan ya? Udah sampai Ustaz. Sudah sampai tujuan atau sudah sampai rumah? Rumah. Oh iya, Alhamdulillah. Tapi menyempatkan masuk dulu ya di Zoom, Masya Allah. Aina Kak Udzaifah? Mana Kak Udzaifah? Lagi tutup gerbang. Oh. Buka gerbangnya, oke. Mumtaz, Kak Zaid, Kak Faruk, dan Kak Udzaifah. Kemudian Kak Nazim. Dek Nadifah, Assalamualaikum. Mana suaranya Kak Nazim? Waalaikumsalam Ustaz. Ya, sehat Kak Nazim. Alhamdulillah sehat Ustaz. Oke, Mumtaz. Mana suaranya Dek Nazim? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat. Kemudian ada Kak Safa. Assalamualaikum Kak Safa. Waalaikumsalam Ustaz. Sehat Kak Safa? Alhamdulillah sehat. Mumtaz, Masya Allah. Kita mulai ya ngaji kita. Tentu saja dengan berdoa dulu. Senang sekali kita bisa ketemu lagi hari ini atau sore hari ini. Kita akan melanjutkan ngaji hadis Arba'in An-Nawawi. Insya Allah di sore ini kita sampai di hadis yang terakhir. Sampai di hadis yang terakhir. Oh, Masya Allah, keren. Tapi kita mulai dulu dengan berdoa. Siap semuanya nyalakan mic-nya. Kita berdoa kepada Allah. Ista'iddu. Baik. Belum kompak semuanya belum. Ista'iddu. Lapai. Kita berdoa. Wahid ibnani talata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kakak Salih dan Salihat, siapa yang hari ini puasa? Saya Ustadz. Kak Syarin puasa. Hah, kenapa? Lapar. Kalau puasa ya pasti lapar. Apalagi ini udah jam udah mau buka puasa, pasti tenaga kita tinggal apa namanya sisa-sisa gitu kira-kira. Dan Mumtaz Kak Syarin puasa. Yang lain ada yang puasa? Emang puasa apa Ustaz hari ini? Ya, hari ini Ustaz kasih tahu ya. Ini adalah atau sekarang kita berada di tanggal 9 bulan Muharram. Tanggal 9 bulan Muharram. Ada satu puasa yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW, namanya puasa Tasu'a. Tasu'a. Oke. Jadi dulu ceritanya Nabi kita Muhammad SAW itu terbiasa untuk puasa di tanggal 10 Muharram. Puasa tanggal 10 Muharram
namanya puasa hari Asyura. Namanya puasa hari Asyura. Itu sudah biasa, dan disunahkan kita juga untuk puasa di tanggal 10 Muharram itu. Nah, di akhir kehidupan Nabi Muhammad, di akhir usia Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, kalau tahun depan saya masih hidup, maka saya tidak hanya puasa di tanggal 10 Muharram, tapi juga puasa di tanggal 9-nya. Ya, jadi 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10. Nah, itu keinginan atau harapan Nabi Muhammad SAW. Tetapi sayangnya di tahun depan itu Nabi Muhammad SAW wafat sebelum sampai di bulan Muharram lagi. Jadi Nabi tetap menganjurkan kita untuk berpuasa di tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Muharram. Puasa di tanggal 9 namanya puasa Tasu'a, kalau di tanggal 10 namanya puasa Asyura. Mumtaz, Kak Syarif. Mungkin teman-teman yang lain juga ada yang puasa hari ini atau besok minimal tanggal 10. Oke. Sebelum kita masuk ke hadis yang terakhir, hal min soal, ada yang mau ditanyakan tentang bulan Muharram atau tentang puasa di bulan Muharram? Ini Kak Udaifah sudah masuk, Kak Zaid juga sudah masuk, alhamdulillah. Kak Faruk nih yang belum, Kak Faruk. Nggak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita mulai masuk di hadis yang terakhir, yaitu hadis ke-40, 42, Masya Allah. Hadis ke-42. Saya siapkan dulu PDF-nya. Oke. Kembali ke Zoom. Share screen. Baik. Seperti biasa, Ustaz perlu 2 kakak Solih dan Sonda yang membaca hadisnya dan juga membaca terjemahnya. Silakan angkat tangannya. Kak Syairin, Masya Allah, dan Kak Zaid. Kayaknya duluan Kak Syairin. Kak Syairin mau yang apa? Baca hadisnya atau terjemahnya? Hadisnya. Hadisnya. Oke, mungkin. Oh, sudah ada Kak Umar juga. Silakan Kak Syairin. Hadis ke-42. Hadis ke-42, luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah ta'ala ya abna adama inna kama. Bagus. Ya sering, maaf. Saya potong, jadi langsung disambung. Ya bena Adam, ya bena Adam. Baik, Ustaz. Ya bena Adama inna kama da'autani wa rojautani ghafartu laka alayya maka bukan alayya ala maka minka wala ubali ya bena Adama lau balagot buka ananas sama itu mastaghfartani ghafartulak ya bena Adama inna kalau ataitani biqurabil ardi khotoya summa laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Rawahut Tirmidzi.
Rawahu rawahut Tirmidzi Rawahu Tirmizi wa qala haditsu hasan. haditsun hasan. Mumtaz Kak Syarif, mumtaz. Silakan dibaca terjemahnya Kak Zaid mana? Dari Anas radhiyallahu anhu. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya aku akan mengampunimu sebesar apapun dosamu, selagi kamu berdoa dan mengharap ampunan kepadaku. Aku tidak peduli bagaimana keadaanmu. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai awan di langit kemudian memohon ampunan kepadaku, maka aku akan ampuni kamu. Wahai anak Adam, jika kamu datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, kemudian kamu bertemu dengan aku tanpa menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku akan mengampunimu. Hadis riwayat Tirmizi dan ia berkata hadis hasan. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Kak Sherin, tadi bacanya bagus banget. Kemudian terima kasih Kak Zaid juga membaca terjemahan dengan bagus. Masya Allah. Sekali lagi, saya pengen sekali lagi dibaca. Sudah ada Kak Zafran yang raise hand. Kak Zafran mau baca hadisnya atau baca terjemahnya? Dua-duanya. Satu saja dulu, nanti biar teman yang lain. Mumtaz, Kak Zafran baca hadisnya. Oke. Siapa yang mau baca terjemahnya? Nemenin Kak Zafran? Masih ada satu. Biasanya Kak Umar nih. Atau Kak Faruk, Mumtaz. Kak Faruk ya yang baca terjemahnya. Oke. Silakan Kak Zafran dulu dibaca hadisnya. Hadis ke-42. 42 dosa ampunan Allah. An Anasin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah ta'ala ya langsung disambung. Ya bena Adam innaka ma da'utani wa rajutani ghafar tulaka ala ma kana min kawala wala ubali yabna Adam lau balagot zunubuka ananas samai summastaghfartani afartu laka bena Adam innaka lau ataitani biqurabil ardi khotoya summa laqi tani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha
maghfirah. Rawahut Tirmidzi waqala langsung waqala haditsun hasan. pintar waqala haditsun hasan. Mumtaz. Silakan dibaca terjemahnya Kak Faruk Ilyas. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, anak Adam, sesungguhnya aku akan mengampunimu sebesar apapun dosamu selagi kamu berdoa dan mengharap ampunan kepadaku. Aku tidak peduli bagaimanapun keadaanmu, wahai anak Adam. Seandainya dosa-dosamu mencapai awan di langit kemudian memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni kamu. Wahai anak Adam, jika kamu datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, kemudian kamu bertemu dengan aku tanpa menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku akan mengampunimu. Hadis riwayat Tirmizi dan ia berkata, hadis hasan. Hadisun hasanun. Mumtaz. Terima kasih Kak Faruk. Kakak Solih dan Solihah, ini adalah hadis terakhir yang ada di kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Sebagaimana kita tahu, kenapa disebut kitab hadis Arba'in An-Nawawi? Karena kitab hadis ini disusun oleh Imam An-Nawawi yang jumlahnya sekitar 40-an hadis. Tepatnya 42 hadis. Ya, 42 hadis. Jadi ini hadis yang terakhir. Alhamdulillah kita hatam. Kita sampai akhir loh belajarnya di kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Selamat kepada kakak Salih dan Salihat semuanya, Masya Allah. Oke, kita masuk ke hadis yang ke-42. Hadis yang ke-42 atau hadis yang terakhir ini, Masya Allah, ditutup oleh Imam Nawawi dengan satu hadis yang sangat luar biasa. Masya Allah, sangat luar biasa. Berisi luasnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berisi luasnya maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu maghfirah? Artinya ampunan. Maghfirah. Istighfar, namanya kita mohon ampun atau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sahabat mulia Anas bin Malik, tentu saja Anas bin Malik radhiyallahu anhu, asistennya Nabi Muhammad SAW. Kita tahu ya, Anas bin Malik ini seorang remaja yang luar biasa, yang tumbuh kembang ya di dalam didikannya Nabi Muhammad SAW. Karena memang menjadi asistennya Nabi Muhammad. Setiap keperluan Nabi, ya apapun keperluan rumah, keperluan perjalanan misalnya, keperluan apapun itu senantiasa dibantu oleh Anas bin Malik ini. Masya Allah. Anas bin Malik bercerita, satu hari aku pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Kita ingat kalau ada hadis Nabi, kok Nabi berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka ini termasuk hadis apa? Siapa yang masih ingat? Hadis hadis apa? Hadis Qudsi. Mumtaz, Masya Allah. Termasuk hadis Qudsi. Kalau sebuah hadis ya disebutkan Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bla 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 bla, gitu misalnya dan seterusnya. Nah, maka hadis itu disebut sebagai hadis Qudsi, ya, firman Allah, tetapi tidak termasuk di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, hadis Qudsi namanya. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya bena Adam, wahai seluruh anak Adam.
Manusia itu sebutannya adalah anak-anaknya Adam. Kenapa? Siapa yang tahu? Kenapa kita ini manusia disebut sebagai anaknya Nabi Adam? Karena apa Kak Zain? Kenapa manusia disebut anak-anaknya Nabi Adam? Karena keturunannya Nabi Adam. Karena betul, kita adalah keturunannya Nabi Adam. Nabi Adam adalah manusia pertama kali, ya. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Adam alaihissalam. Maka seluruh manusia yang ada di bumi ini selanjutnya gitu ya, itu semuanya kita sebenarnya ini punya satu ayah yang sama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam, ya kan? Abul Bashar, bapaknya semua manusia, karena memang beliaulah manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Adam ya menikah dengan Sayyidatuna Hawa, kemudian lahir anak, terus lintas generasi, ganti zaman terus sampai kita hari ini nih. Penduduk bumi sekarang itu sekitar 7 sampai 8 miliar jumlahnya. Manusia yang sekarang hidup itu jumlahnya 7 sampai 8 miliar. Itu semuanya kalau diurut-urutin ke atas gitu ya, semuanya akan sampai di satu titik yang sama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Makanya manusia disebut anak Adam, ya. Anak Adam karena memang Nabi Adam menjadi bapak manusia semua. Ya bena Adam, wahai anak keturunan Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Kalau kalian memohon ampun kepadaku, berdoa kepadaku, meminta ampun kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka, maka aku akan ampuni segala dosa dan kesalahanmu wala ubali. Kata Allah, aku tidak peduli bagaimana keadaan kalian. Mau kalian kaya, mau kalian miskin, mau kalian tinggi, pendek, putih, hitam, rambut lurus, rambut keriting. Yang penting kalian semua ini meminta ampun kepadaku, memohon kepadaku, pasti aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masya Allah. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Itu di surat Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan, ya. Pasti aku kabulkan. Minta ampunlah kepadaku, pasti aku ampuni segala kesalahanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu kalimat yang pertama dari Allah Subhanahu. Yang kedua, ya bena Adam, wahai anak keturunan Adam semua. Lau balagot dunubuka, kalau seandainya dosa-dosamu. Perhatikan ini kakak Sali dan Sobat. Ini seakan-akan Allah berbicara kepada kita semuanya. Lau balagot dunubuka, kalau dosa-dosamu itu balagot ananas sama, sebanyak langit, setinggi langit dosamu setinggi langit, ya. Tsummastaghfartani, kemudian engkau menyesal, mengakui kesalahanmu, kemudian memohon ampun kepadaku, ghafartu laka, maka aku akan ampuni walaupun dosamu itu setinggi langit. Insyaallah. Walaupun dosamu setinggi langit, seluas samudra, pasti aku akan mengampunimu. Karena kalau dibandingkan dosa kita yang banyak itu tidak ada apa-apanya dengan ampunan
yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dosa kita yang banyak itu tidak ada bandingannya sedikit. Masya Allah. Jadi begitu luasnya ampunan Allah, begitu besarnya rahmat Allah, itu bisa untuk mengampuni seluruh dosa dan maksiat umat manusia ini. Ya benar Adam. Ya. Ini kalimat Allah Subhanahu wa taala yang ketiga. Ya benar Adam. Wahai anak keturunan Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya. Kalau engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar bumi ini, seluas bumi ini, summa lakitani la tusyriku bi syai'a, tetapi engkau tidak pernah menyekutukan aku sama sekali, tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka akan aku bawakan kepadamu ampunan seluas bumi juga, ya, seluas bumi juga. Kakak Salih dan Salihat, hadis yang ke-42 ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala sangat mengasihi kita, sangat menyayangi kita. Allah tahu manusia itu tempatnya dosa dan salah. Betul ya? Siapa di antara kita yang nggak punya dosa? Siapa di antara kita yang nggak punya salah? Pasti kita ini pernah berbuat dosa, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Kita ini pasti pernah melakukan dosa, dosa kepada tetangga, dosa kepada teman-teman, dosa kepada saudara, atau bahkan kita pernah berdosa, ya, kepada ayah dan ibu kita misalnya. Kita pernah berbohong kepada mereka, kita pernah berbicara kemudian menyakiti hati mereka misalnya, kita pernah menolak permintaan ayah ibu kita kurang berbakti kepada keduanya. Dosa yang banyak itu kalau kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan mengampuni setiap dosa kita. Pasti Allah akan menghapuskan setiap kesalahan kita, karena Allah Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun, Allah Maha mengampuni dosa-dosa. Kalau kita bawa dosa sebanyak bumi, maka Allah akan datang dengan ampunan seluas bumi juga. Kalau kita datang kepada Allah membawa dosa setinggi langit, maka Allah akan datang dengan rahmat yang lebih luas daripada itu. Yang penting kita ini tidak melakukan satu dosa yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala, dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah kalau kita tidak bertaubat. Kalau kita tidak bertaubat, ya, ini dosa yang paling berbahaya, yaitu dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa yang paling berbahaya yang tidak akan diampuni oleh Allah kecuali kalau kita betul-betul bertaubat, menjauhi perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang terakhir, hadis ke-42 dari urutan hadis yang disusun oleh ulama kita yang hebat sekali, Imam An-Nawawi, menjadi sebuah kitab, menjadi sebuah buku yang luar biasa, namanya kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Insya Allah sudah paham semuanya ya makna dari hadis ke-42 ini. Hal fahimtum? Fahimna insya Allah. Kak Farouk paham makna hadis ke-42 ini? Tanya. Kak Umar, fahimta? Fahim. Alhamdulillah, mumtaz. Kak Zaid, Kak Ubaifah, fahimtum?
Ustadz, maaf tadi lambat ya. Nggak Tadi apa-apa, aku Kak Umar. di perjalanan ini sama sepupu tadi main dulu. Mumtaz. Kalau dalam hal belajar, terlambat itu jauh lebih baik daripada tidak masuk sama sekali. Mumtaz. Terima kasih Kak Umar. Kemarin Kak Sherin? kemarin teman saya ada satu yang nggak masuk cuman gara-gara nggak mau jadi petugas upacara, Ustaz. Itu contoh yang tidak baik. Berarti dia lari dari tanggung jawab. Nggak baik ya. Itu katanya kemarin naik angkot sama satu temanku lagi. Terus Iya. katanya dia bilang kayak gini, besok kan jadi petugas upacara kita, aku nggak mau masuk, beneran nggak masuk besoknya. Siapa? Terus itu bingung dong nanti gurunya mencarikan ganti petugas upacara. Iya. Nggak ada yang satu teman kelas emang nggak ada tugasnya. Terus akhirnya diganti siapa? Teman lain. Diganti teman lain. Jangan begitu ya, jangan begitu kata saya dan saya itu harus jadi. Nggak baik itu. Iya, harus jadi kun rojulan. Nah, jadi apa ya? Jadi satria. Kalau sudah menerima tugas, punya kewajiban, kerjakan sebaik mungkin. Jangan lari dari tanggung jawab, jangan lari dari medan tempur. Seorang prajurit. Lari dari kenyataan. Apalagi lari dari kenyataan. Ya, seorang pahlawan itu tidak pernah lari dari medan tempur, dari medan peperangan, tidak. Kalaupun menang, alhamdulillah. Kalaupun gugur, maka dia gugur sebagai seorang pahlawan yang akan mulia, yang akan dikenang. Ya. Jangan lari dari tugas, jangan lari dari kewajiban. Masya Allah. Kak Faruk ada tangan, Hilmin soal ada yang mau ditanyakan? Oh, enggak jadi. Kepencet tadi. Mumtaz. Kak Syarin, fahimti? Fahimna. Mumtaz. Kemudian Kak Sultan. Fahimtum Kak Sultan? Fahimna, Ustaz. Baik, Mumtaz Kak Sultan. Kemudian Kak Safa. Fahimtum? Fahimna. Alhamdulillah. Baik, itu hadis ke-42. Hadis, jadi bayangin kakak Saleh dan Saleh. Bagus banget ini urutan hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Hadis pertama itu bercerita tentang apa? Siapa yang masih ingat? Hadis pertama dari kitab Arba'in An-Nawawi bunyinya gimana? Innamal a'malu binniyat. Mumtaz, Kak Zaid 2 jempol buat Kak Zaid. Mumtaz. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Artinya apa? Di hadis pertama kita belajar ikhlas. Kalau kita beramal, kalau kita berbuat, kalau kita melakukan ibadah, semua harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut ikhlas. Itu di hadis pertama, pembuka. Kita ingat Allah, kita ikhlas kalau mau berbuat, mau belajar, mau mengucapkan segala sesuatu yang kita harapkan, yang kita tuju adalah rahmat, ridho, dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya ikhlas. Kemudian hadis arba'in ini ditutup dengan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis pertama mengingatkan kita pada Allah untuk ikhlas. Hadis yang terakhir juga mengingatkan kita bahwa rahmat Allah itu begitu luas. Masya Allah. Ini dari hadis pertama sampai hadis yang terakhir masih ada kesinambungan. Masih ada kesinambungan antara hadis 1, 2, 3 sampai ke hadis 42 yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Oke. Hal min soal, ada yang mau ditanyakan Kak Sari dan Salhan? Ya ada. Kalau tidak ada, Ustadz mau ucapkan selamat kepada Kakak Sali dan Salihat semuanya. Masya Allah. Kita berhasil menghatamkan hadis Arba'in An-Nawawi. Belajar bersama, Masya Allah. Mumtaz. Berarti semuanya ini menjalankan perintah Rasul, ya, di hadis Arba'in yang keberapa tuh? Yang kul amantu billah tsumastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah
Istiqomah artinya disiplin, terus-menerus melakukan kebaikan, ya, Masya Allah. Jadi kita disiplin, terus-menerus istiqomah untuk mengaji setiap hari Ahad sore, membahas hadis arba'in yang pertama sampai yang ke-40, yang ke-42, Masya Allah. Mudah-mudahan kita juga masuk di dalam hadis arba'in An-Nawawi ketika Nabi Muhammad bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menuntut ilmu, siapa yang ngaji. Nah, kalau dalam kita ya, cerita kita ya, siapa yang setiap hari Ahad ngaji, istiqomah belajar hadis arba'in An-Nawawi, sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya Ustaz senang banget nih hari ini nih kita hatam. Kalau kata guru Ustaz, ini nasihat guru Ustaz kepada Ustaz, udah Ustaz tularkan kepada kalian. Kata guru Ustaz dulu begini, beliau berkata begini, hari raya itu, hari raya tahu ya hari raya? Hari raya itu bukan hanya Idul Fitri dan Idul Adha. Ini kata guru Ustaz. Hari raya itu bukan hanya hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Tetapi hari raya adalah setiap hari di mana kalian menghatamkan satu buku atau satu kitab. Insyaallah. Jadi kalau kalian menghatamkan satu buku, baca dari awal sampai akhir, atau hatam ngaji satu kitab, seperti kita hari ini menghatamkan kitab hadis arba'in An-Nawawi, maka hari itu sama dengan hari raya bagi kita. Masya Allah, hari raya. Ini hari raya kita nih. Kenapa? Kita bergembira, kita bersenang-senang. Kenapa? Karena hari ini kita menghatamkan satu buku, kita menghatamkan satu kitab. Kita selesai membaca, kita selesai belajar dari satu kitab. Kalau belajar cuma halaman-halaman depan, gampang. Halaman depan, loncat ke tengah, ke belakang, gitu. Itu gampang, mudah. Satu hari selesai. Enggak. Tapi ini kita butuh kedisiplinan, Masya Allah. Kita butuh daya tahan, kita butuh semangat yang besar, kita butuh keikhlasan. Setiap hari Ahad hadir, ya kan? Sudah ganteng di rumah, pakai baju bagus, nyalain laptopnya atau HP-nya, masuk Zoom, dengerin penjelasan Ustadz, baca hadis, baca terjemahnya, terus dilakukan dari Ahad pertama sampai terus ganti bulan, ganti tahun, sampai betul-betul khatam. Masya Allah, maka ini perlu dirayakan hari ini. Hari ini adalah hari raya kita. Hari raya kita bukan karena Idul Fitri, bukan karena Idul Adha, tapi hari raya karena kita berhasil menyelesaikan satu buku. Kita berhasil menghatamkan satu kitab. Ingat ya, ingat kalimat Ustaz ini yang diajarkan gurunya. Hari di mana kalian menyelesaikan satu buku atau selesai membaca satu buku atau menghatamkan satu kitab, itu adalah hari raya bagimu. Adalah hari raya bagi. Kalian boleh minta hadiah ke ayah bunda, boleh. Nanti Ustadz akan bilang ke Bunda Rahma untuk menginfokan kepada ayah bunda semuanya. Ayah bunda wajib memberi kalian hadiah. Ayah bunda wajib memberi kalian hadiah karena hari ini kalian selesai menghatamkan hadis arba'in An-Nawawi bersama-sama dengan Ustadz Wildan. Ya, senang nggak kira-kira? Biasa aja. Harus senang. Nggak tahu hadiahnya mau apa. Ya nanti tergantung ayah bunda kalian. Tergantung ayah bunda kalian. Tapi insya Allah harus wajib memberikan hadiah karena ini prestasi yang luar biasa. Kakak Salih dan Salihat, mumtaz. Kalian semuanya istiqomah, disiplin, semangat belajar, Masya Allah aktif. Ustadz senang banget, Ustadz bangga sekali dengan kalian. Selamat Kak Umar, selamat Kak Zaid, selamat Kak Faruk, selamat Kak Udaifah, Masya Allah, congratulations, tahniah. Selamat Kak Zafran dan De Azama, selamat Kak Sherin, terus semangat sampai akhir ini. Selamat Kak Sultan, Masya Allah, selamat Kak Safa,
Dan selamat Kak Nabil, Mbak Nadifa, Mbak Nadira, Mbak Nashwa, Masya Allah, semuanya berhasil menghatamkan satu kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Dari hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga, kita baca hadisnya, kita baca terjemahnya, kita dengarkan penjelasannya, kadang-kadang juga kita hafalkan bunyi hadisnya, Masya Allah. Sampai sekarang ke 42 ini semuanya hebat, semuanya hebat. Semuanya hebat. Ustaz kalau punya lebih dari 2 jempol, Ustaz kasih jempol. Tapi kan nggak mungkin kasih jempol kaki, nggak sopan. Mumtaz, Masya Allah. Oke, hal min soal, ada pertanyaan lagi? Gimana perasaanmu Kak Umar sudah menghatamkan hadis Arba'in An-Nawawi? Ustaz tanya satu-satu nih. Pegel-pegel. Pegel. karena Tadi habis duduk kan di kursi mobil jadi pegel. Kalau belajar pegel, oke. Gimana Kak Zaid? Kak Zaid seneng nggak sudah hatam hadis Arba'in An-Nawawi? Kak Zaid Kung Fu Panda? Kayak saya nggak ngerasain saya sudah selesai hadis. Kenapa Kak Zaid? Maaf. Kayak nggak terasa sudah selesai hadis. Oh, kayak nggak terasa sudah selesai hadis. Betul, Masya Allah. Kayak nggak terasa. Tahu-tahu sudah hatam gitu ya? Waktunya cepet banget. Waktunya cepet banget. Tahu nggak, kita itu sudah, kalau nggak salah ngajinya itu kita sudah hampir setahun lebih loh. Hampir setahun lebih. Ya. Tapi itu tidak terasa karena kita semangat, karena kita antusias. Jadi hal-hal yang menyenangkan bagi kita itu memang nggak terasa, tiba-tiba selesai aja. Sama kayak kita sekolah gitu ya. Kalau kita pas pelajaran yang kita sukai, kayaknya tuh waktunya cepet banget gitu selesai. Tapi kalau pas pelajarannya itu bosenin gitu ya, misalnya kita nggak suka dengan satu pelajaran, itu kayaknya waktu berjalan lambat. Masya Allah. Oke, Kak Udaifah, gimana perasaanmu sudah menghatamkan hadis Arba'in An-Nawawi, belajar bersama-sama selama ini? Gimana Kak Udaifah? Senang Ustaz. Senang. Selain senang, bangga gak? Bangga dengan diri sendiri gitu. Oh, ternyata bisa loh aku loh ya ngaji setiap minggu sampai selesai satu buku atau sampai selesai satu kitab, ternyata bisa dan gampang gitu ya, dan asik-asik aja, fine-fine saja gitu ya, oke-oke aja. Oh ternyata itu menambah semangat kita dalam belajar lagi. Kak Zafran, gimana Kak Zafran? Sudah hatam nih hadis Arba'in An-Nawawi nih? Kasih komentarnya dong Kak Zafran. Iyalah senang. Senang, alhamdulillah. Terus mana nih Dek Azama nih? Dek Azama. Kak Zafran rambutnya udah panjang. Biasanya rambutnya pendek-pendek terus, sekarang udah panjang. Seneng ya Kak Zafran ya, sudah selesai. Nih, pengen nih. Ini hadis Arba'in yang tipis. Kita sudah selesai. Dek Azama ganteng, Masya Allah. Gimana kabarnya Dek Azama? Sehat, alhamdulillah. Dek Azama, kita sudah selesai loh ngajinya loh, hadis Arba'in loh. Keren nggak? Hebat nggak kita? Hebat ya? Hebat, mumtaz. Kemudian Kak Sherin, gimana Kak Sherin? Senang. Tapi nggak tahu. Tapi nggak tahu cepetnya gara-gara akunya sering bolos atau emang cepet aja. Kayaknya Kak Sherin nggak sering bolos deh. Dia pernah nggak masuk, tetapi tetap kebanyakan masuk. Kak Sherin, bagus, mumtaz. Sudah kan? Sering bolos Ustaz. Kenapa Kak Zain?
Aku sering bolos. Enggak sering. Soalnya Kak kan kalau kerasa cepet tuh bisa gara-gara senang aja jadi kerasa cepet, atau emang nggak ikutan aja jadi kerasanya cepet. Jadi kerasa cepet karena jarang masuk, kemudian Iya. sekalinya masuk, lo kok udah selesai gitu ya? Iya. Enggak, tapi Oh kayaknya iya, yang udah pertama. setahun nggak kerasa. Iya, kayaknya kita yang pertama karena memang menyenangkan, jadi kita nggak terasa kalau sudah selesai, sudah hatam. Kak Sultan, what your opinion? Kasih komentar. Seru, Ustaz, seru. Seru dan nggak terasa ya kita sudah selesai ya. Iya. Masya Allah, mumtaz. Mungkin gara-gara waktu itu ikut ngajinya kan agak telat, Sherin duluan yang ikut. Oh iya, oh dari awal itu Kak Sherin duluan ya, baru Kak Sultan Iya, dia diajak. ikutnya kayak di Gara-gara sepertiganya, diajak Ustaz. Sherin. Iya, oh iya Ustadz ingat tuh, tapi itu masih di awal-awal kayaknya Kak Sultan masuknya itu. Masih di hadis-hadis yang awal gitu. Iya. Iya, oke, mumtaz, bagus. Bagus Kak Sherin berarti. Kak Sherin mengajak pada kebaikan. Nah, mengajak kepada kebaikan itu namanya al-amru bil ma'ruf. Al-amru bil ma'ruf itu sama dengan sedekah. Nah, kan kita belajar hadis itu. Jadi setiap mengajak orang pada kebaikan itu sama dengan kita bersedekah. Soalnya kalau ada saudara lebih enak, Ustaz. Iya, kalau banyak saudara lebih enak, banyak teman yang kita kenal. Nah, kita ini uniknya ya, ngajinya kita ini uniknya kita belum pernah sama sekali bertemu secara langsung, betul ya? Itu belum pernah kan? Kita baru kenalannya ya di Zoom ini, kemudian cuma bertatap layar, bukan bertatap muka, bertatap layar. Kita lihat ke layar, kemudian teman-teman kita juga demikian. Kita belum pernah ketemu sekalipun secara langsung. Mudah-mudahan nanti Allah pertemukan kita biar lebih asik, biar lebih seru. Kemudian ya nggak apa-apa selama ini kita bertemunya lewat Zoom karena memang kita mulainya dulu di masa pandemi ya, di masa pandemi yang kita tidak bisa banyak keluar rumah dan seterusnya. Tapi alhamdulillah kita bisa bertahan sampai sekarang dan akhirnya kita hatam belajar hadis arba'in an-Nawawi. Kalau Kak Syafa gimana perasaannya? Enggak tahu, ini cuma gantiin adik aja Syaihan, soalnya dia udah masuk pesantren. Oh iya, adiknya? Kakaknya Syaihan. Kakaknya Syaihan. Oh iya, Kak Safa. Kak Syaihan di ini mana? Pesantren mana? Di mana ya? Lupa namanya. Oke, oh iya, melanjutkan Kak Syaihan. Oke, Kak Syaihan sudah masuk pesantren, jadi dilanjutin Kak Safa. Saya nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting kita sama-sama dapat keberkahan, dapat rahmatnya Allah, kita dapat keberkahan lewat belajar hadis arba'in yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Oke, baik. Alhamdulillah. Semuanya ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Dulu Ustadz juga senang banget waktu selesai ngaji hadis arba'in dengan gurunya Ustadz. Mudah-mudahan kalian juga merasakan hal yang sama. Merasa senang karena menyelesaikan satu hadis, belajar satu kitab sampai selesai, dari awal sampai selesai. Baik, alhamdulillah, lagi-lagi kita ucapkan segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Ternyata selama ini kita diberi kekuatan, diberi taufik, diberi keistiqomahan, diberi daya tahan yang keren. Kita anak-anak hebat yang mampu belajar dari awal sampai akhir, istiqomah, disiplin, setiap hari Ahad meluangkan waktu 1 jam atau kurang lebih 1 jam ya untuk ngaji sabdanya Nabi Muhammad SAW, nasihat-nasihatnya Nabi Muhammad SAW. Kita baca, kita pelajari, dan tentu saja kita praktekkan. Mudah-mudahan dengan kita menghatamkan hadis arba'in ini, kita semakin cinta kepada Nabi kita Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, kita semakin jadi anak yang saleh, anak yang salihah, yang punya akhlak yang baik kepada siapapun, ya. Kita menjadi hamba Allah yang keren. Begitu kata Salih dan Salih. Kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa cukupkan sore hari ini. Hal min soal, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau sharing cerita lagi? Tidak ada? Baik, alhamdulillah ya. Kita tutup dengan berdoa. Yuk semuanya nyalakan mic-nya, Mumtaz. Siap? Ista'iddu. Labbaik. Labbaik. Baik. Kita baca istighfar 3 kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Kemudian kita ucapkan alhamdulillah 3 kali karena kita bersyukur sudah diberi kekuatan oleh Allah untuk menyelesaikan hadis arba'in Nawawi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir kita angkat tangan, kita khusyuk berdoa untuk mendoakan kebaikan kita dan juga kedua orang tua kita. Wahid ithnani thalatha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada kakak Salih Salihat semuanya. Ustadz ucapkan sekali lagi selamat hari ini adalah hari raya kita karena kita berhasil menyelesaikan satu kitab, belajar bersama satu buku dari awal sampai akhirnya. Masya Allah, alhamdulillah. Selamat sekali lagi. Terima kasih semuanya. Kita jumpa lagi di lain waktu ya. Ustadz ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Kak Umar, Kak Zafran, Kak Ubaifah, Kak Faruk, Kak Zaid, Kak Syarin, Kak Sultan, Bunda Rahma, dan juga Kak Safa. Jazakumullahu khairan katsiran. Ila liqa'i fi halaqatin qadimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.